Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam. Adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ta'ala wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, syukron, alhamdulillah, khairan kasira, tabaharuna. Kita panjatkan kehadirat Allah, puji syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, kekuatan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kekuatan salat 5 waktu di masjid berjamaah, kekuatan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kekuatan untuk amar ma'ruf nahi munkar, itulah dakwah, yakni amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan untuk berbuat kebajikan dan menahan daripada dosa kemungkaran. Itulah dakwah wa tabligh, amar ma'ruf nahi munkar. Sehingganya kita senantiasa Allah berikan waldatun thayyibatun urabun ghafur, satu negeri yang baik dan penuh ampunan Allah, negeri yang baik, negeri yang makmur, penuh ampunan Allah. Ketika kita berbuat dosa, Allah ampuni. Itu pendengar rahmati Allah. Andai kata dosa-dosa kita tidak Allah ampuni, kita sudah semacam umatnya Nabi Musa, yakni Bani Israel. Begitu melanggar hari Sabat, tidak ke masjid untuk ibadah hari Sabat, Sabtu, maka mereka langsung Allah jadikan kera, langsung kera betulan. Yang laki-laki jadi kera jantan, yang perempuan jadi kera betina. Sampai sekarang ada keturunannya itu. Kera-kera dari Bani Israel berkembang biak karena Allah ciptakan kera jantan dan kera betina dari manusia Bani Israel yang laki dan perempuan. Ini pendengar rahmati Allah, kita masih syukur. Allah ini husnul ma'af, sangat pembaik maafnya. Masih diberi waktu kita bertobat sampai nafas di kerongkong itu Allah pembaik. Pada umat Muhammad Allah pembaik, tidak langsung menjatuhkan azab atau siksa atau kafarat atau denda jadi kera macam umatnya Nabi Musa Bani Israel. Mereka yang syirik menuhankan patung sapi betina Samiri, buatan Samiri,
kafaratnya penebus dosanya bukan istighfar tapi bunuh diri. Allah suruh bunuh diri mereka, baru itu tobat diampuni. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Memang Bani Israel itu adalah kaum yang sangat Allah cintai, Allah sayangi. Minta ini Allah, kaum Bani Israel minta ini, dikatakan kepada Musa, doakanlah kepada Tuhanmu, berdoalah kepada Tuhanmu supaya diberi mana wasal. Diberi mana wasal, pingin lagi ada kacang dan lain-lain, mentimun dan lain-lain. Maka Musa berdoa, dikasih lagi. Suruh naungi mereka dengan mendung awan supaya tidak kepanasan. Allah kasih naungan ini. Kecintaan Allah kepada Bani Israel adalah umat yang diunggulkan di antara bangsa-bangsa pada zamannya. Tapi jangan mereka berbuat aniaya atau berbuat zalim atau berbuat menentang hukum Allah, langsung mereka jadi kera ini. Mau kita begitu, insya Allah kita akan mau. Ya seperti inilah, masih ada pengampunan Allah. Begitu kita melanggar dosa, maksiat, kita masih diberi tenggang waktu ini untuk bertaubat sampai nafas di kerongkongan ditarik cabut nyawa oleh malaikat Isra. Setelah itulah tenggang waktunya, sehingga insya Allah kita cepat-cepat untuk senantiasa taubatan nasuha, cepat-cepat kita menuju hayya 'ala sholat, kita ke masjid, subuh ke masjid, hayya 'ala sholat, kita bangun. Itulah jalan surga yang otentik, 5 kali 1 hari. Itu saja, pertama itu saja. Insya Allah dengan kekuatan sholat waktu di masjid, Allah akan beli nusrullah, pertolongan yang lain. Kita akan dibaikkan amal kita, kemudian keluarga kita akan diberi kesehatan, anak istri kita diberi kesuksesan. Ini karena apa? Asbab daripada hayya 'ala sholat. Kita langsung menuju suara itu, yakni suara azan di masjid, kita ke masjid. Itu saja dulu maksudnya. Insya Allah dengan itu kita akan diberi nusrul oleh Allah dari asbab itu, sholat 5 waktu di masjid. Karena cuma 5 menit, 10 menit sholat 5 kali kita di masjid. Seperti kaumnya Nabi Musa ini, Bani Israel. Hari Sabat 24 jam mereka sholat di masjid. 24 jam mas, bukan cuma 1-2 menit, 1-2 jam, 24 jam mereka. Tidak boleh tidur, tidak boleh makan, tidak boleh buang air dan lain-lain, tidak boleh tidur, tidak boleh ke rumah, di masjid terus 24 jam. Tahu kafaratnya? Kalau yang melanggar jadi kera. Berat mereka, berat mas. Jadi umat unggulan itu berat. Iya, kalau mereka sampai mereka maksiat atau melanggar perjanjian dengan Allah, menentang hukum Allah, habis mereka. Jadi kera mas. Mau begitu? Insya Allah kita tidak mau. Kita biasa-biasa lah. Kita ibadah biasa-biasa. Sholat 5-10 menit di masjid, sudah kita urusan dunia itu. Yang dituntut Allah kan cuma 5-10 menit di masjid. Sholat itu yang Allah tuntut. Yang lain-lain Allah tidak tuntut. Silakan kalian fantasiru fil ardi wa yabtagu min fadlillah. Silakan kamu bertebaran untuk mencari karunia Allah. Itulah rumus bekerja, itulah perintah bekerja. Bekerja ada perintahnya dari Allah. Hubungan suami istri juga ada perintah dari Allah, surat Al-Baqarah. Makan juga kulu washrabu, makanlah dan minumlah, jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebihan. Ada perintahnya semua. Kawin pun ada perintahnya. Iya, kawin ada perintahnya dalam Al-Quran. Jadi ada perintahnya semua supaya manusia taati. Kadang ada mereka yang tidak kawin kan, jadi biara, jadi pastor, jadi biksu. Iya kan begitu. Itu yang Allah tegaskan di sini. Allah tegaskan ini loh. Biar makan saja Allah suruh makan kok. Iya, karena ada ajaran agama lain yang tidak makan, tidak minum untuk demi kesempurnaan. Itu bukan umatan wasato. Mereka cenderung ke akhirat, tidak makan, tidak minum. Semedi di gunung-gunung, bertapa di gunung-gunung, di goa-goa.
itu adalah cenderung ke akhirat. Itu Allah tidak kehendaki juga. Allah pun tahu manusia itu makhluk dunia juga, ada nafsu, hawa nafsu, maka suruh kawin. Dalam Al-Quran ada kawin itu suruh oleh Allah. Kemudian setelah kawin Allah suruh juga bergaul. Itu surat Al-Baqarah 223 itu. 223 dibaca itu, datangilah istri kamu dari arah sesuka mana. Ini perintah untuk hubungan suami istri. Sudah lengkap, Allah itu Al-Quran itu sudah lengkap. Bayangkan, makan saja Allah suruh, minum saja Allah suruh. Kulu wasrobu, makanlah dan minumlah, itu perintah. Sama dengan aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'arraqin. Itu sama statusnya, Mas. Ayat itu juga ayat. Kulu, makanlah, wasrobu, dan minumlah. Sama statusnya. Dan nikahilah wanita-wanita 1, 2, 3, 4. Allah suruh. Kerja juga Allah suruh. Fantasiru fil ardi wa yabtaghu min fadlillah. Bertebaran kamu di muka bumi dan cari karunia Allah. Allah suruh kerja. Mana cari dalil kerja? Ada dalilnya kerja. Semua ada dalam Al-Quran. Harus kita taati. Sama juga perintah itu dengan perintah aqimis sholah. Dirikan sholah sama. Sehingga kerja dapat pahala, hubungan suami istri dapat pahala, makan minum dapat pahala, nikah dapat pahala. Loh iya, ini perintah sama dengan aqimis sholat juga dapat pahala. Loh kurang apa Allah? Lengkap ini Al-Quran. Tidak boleh. Kenapa Allah suruh makan minum? Karena ada agama lain terdahulu terlalu condong kepada akhirat. Mereka bertapa apa? Mereka tidak makan, tidak minum sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tidak bisa, Mas. Tubuh ini 14 jam saja kekuatannya. Setelah 14 jam tidak makan minum, ada asupan makanan, ada asupan energi, maka akan kolaps ini tubuh. Metabolisme akan kolaps. Sudah mendekati sakaratul maut, game over. Tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Inilah agama yang wasaton, umat yang wasaton, umat tahu wasaton, umat tengah-tengah, tidak condong ke akhirat dan tidak condong ke dunia. Sudah pas ini Al-Quran ini. Subhanallah, makan aja Allah suruh, minum Allah suruh, hubungan pasurti Allah suruh, kerja Allah suruh, nikah Allah suruh. Kok ada dalilnya semua? Sama statusnya dengan aqimis sholah, dirikan sholah, sama. Berarti itu pahala-pahala. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Mau kurang apa kita? Sempurnanya agama ini. Agama Islam. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga mari cepat kita taubat dan nasihat dengan cara hayya 'alas shalah, subuh kita ke masjid. Hayya 'alas shalah, zuhur kita ke masjid. Itulah taubat kita. Asar kita ke masjid, maghrib ke masjid, bisa ke masjid. Ini menandakan kita umat Muhammad, karena inilah sunnah Nabi. Pengakuan nanti umat Muhammad di akhirat, saya umat Muhammad akan diakui. Tidak akan diakui oleh Muhammad, tidak akan diakui oleh malaikat Ridwan, tidak diakui. Kenapa? Orang Ridwan itu yang dikasih masuk surga. Ini betul ini umat Muhammad. Lantai masjid bersaksi, bukan, tidak pernah injak saya. Lantai masjid apa? Kalau tidak, panggil malaikat Malik, giring mereka, seret mereka ke neraka. Ini loh. Itu makanya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib sebagai umat Muhammad. Yang umat Muhammad intinya adalah menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Kalau tidak menjalankan sunnah Nabi, bukan umat Muhammad. Tertolak sudah. Dengan sendirinya kok, nggak perlu ngaku saya umat Muhammad. Nanti di pengadilan yang milik hisab, yang milik mahsyar, akamul hakimin, sudah. Saya umat Muhammad, ya Allah, tidak bisa. Mana itu saksi? Lantai masjid, saya tidak bisa bersaksi. Bumi yang diinjak dari rumah ke masjid, mana? Tidak bisa bersaksi. Tidak bisa. Sudah. Bukan mutahad, berarti keputusannya kafir, musyrik. Sudah. Panggil itu malaikat Malik, seret mereka ke neraka. Itu pengadilan yang sangat adil. Ahkamul hakim. Ini loh. Sehingga sholat di masjid itu wajib hukumnya. Loh. Ente semua ngaku umat Muhammad, aswaja ahli sunnah wal jamaah, NU aswaja ngaku, mana buktinya? Masjid kosong kok ngaku. Sunnah yang tertinggi itu apa? Itu sholat waktu di masjid paling tinggi itu. Akan tertolak mereka, ya
yang tidak sholat 5 waktu karena akan yaumil hisab. Tertolak mas. Apa sunnah apa yang telah Bapak Ibu laksanakan? Hampir nol, tidak ada. Makan aja berdiri, ya, makan aja pakai tangan kiri, sering gibah, itu namanya manfaat tertolak sudah. Tapi kalau ada 5 kali 5 sehari sholat waktu itu, saksi ini, iya ini umat Muhammad, saksinya saya. Mereka berkumpul berjamaah di masjid, ketemu hablum minallah hablum minas itu. Lantai masjid jadi saksi karena saya disuruh diinjak, sehingga saya bersaksi. Bumi juga dari rumah ke masjid bersaksi, oh saya dulu diinjak juga dari rumah ke masjid menuju masjid, maka saya bersaksi. Sudah, ini betul, betul. Bumi betul, tahil masjid betul. Ya Allah, betul. Panggil malaikat Ridwan, giring mereka ke surga. Kalau tidak ada kesaksian dari lantai masjid di bumi, panggil malaikat Malik penjaga neraka, seret mereka ke neraka. Ini tegas ini. Ini loh namanya sholat 5 waktu, hukumnya wajib mas. Nggak bisa ditawar-tawar lagi, di masjid lagi wajib. Insya Allah pendengar kita, itulah jalan ke surga. Kami sebagai warasatul anbiya, para asatid ustazah, asatizah itu warasatul anbiya, pewaris Nabi, yakni kerja dakwah, kerja mengarahkan manusia ke jalan surga. Itulah jalan surga, sudah saya katakan tadi. Sholat 5 waktu di masjid, ketika azan kita langsung ke masjid, itu salah satu jalan ke surga. Insyaallah kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.